Karena aku punya satu cita-cita yang cukup besar waktu itu. Aku pengen jadi dokter ahli bedah. Padahal itu udah ditawarin sana sini. Aku sampai guruku pun tanya, kalau Alkitab ya? Enggak bu, saya nggak mau jadi pendeta. Apaan coba? Halo semuanya, kembali lagi di Ngobrol Pelayanan. Akhirnya, setelah sekian bulan, aku nggak ada buat beginian dan hal yang lain, ngobrol dan sebagainya. Dan di kesempatan yang sangat berbahagia ini, ada waktu dan tanpa berlama-lama lagi, di sebelah aku sudah ada seorang laki-laki, laki-laki pria sejati, yang kami udah kenal cukup lama, ya sekitar 5 hari. 5 hari yang lalu lah. Nah, kenalan dulu. Biasa, seperti orang Indonesia pada umumnya, basa-basi kenalan nama, asal-usul, dari mana, bintangnya apa, berat badan, tinggi badan, Mungkin mau nomor rekening juga nggak apa-apa. nomor gitu. rekening. Sampai kalau ada yang request gitu nomor WA nggak apa-apa. Silakan aja komen di bawah sini ya. Betul, bisa. Ya, silakan bro, kenalin nama dulu. Oke, shalom untuk semuanya. Kenalin namaku Kim Yunjong. Oh salah ya, bukan. Itu siapa? Aku enggak. Tetangga kok. bukan ya. Oke, namaku Tondo Triyono. So, aku asli dari Gorontalo. Tapi jangan dilihat mendoknya ya, karena kalau lihat mendoknya pasti kelihatan kayak wah orang Jawa nih, enggak. Aku asli Gorontalo, aku kelahiran tanah Gorontalo. Ya salam buat teman-teman Gorontalo, mungkin yang lihat juga subscribers dia punya ya. Subscribers YouTube-nya dia gitu kan. So, umur aku untuk saat ini masih 23 tahun. Masih 23 tahun. Iya. Statusnya masih free, ya. Jadi belum ada isi ya. Free transfer ya. Mungkin juga kalau butuh nomor WA atau nomor rekening silahkan komen di bawah sini. Oh. Ya. Kalau bahasa daerah Gorontalo apa sebutannya? Atau gimana? Atau mungkin selamat datang gitu. Ya bisa, kalau, tapi pasti. Kalau bahasa Gorontalo sih, kalau untuk tanya kabar paling cuman wolo habari. Nanti jawabannya itu pio-piohu. Pio-piohu. Gitu. Jadi wolo habari, pio-piohu. Oke. Like that gitu kan. Iya. Tapi lancar bahasa. Ya jujur aja ya, aku meskipun tanah kelahiran Gorontalo gitu kan, tapi untuk belajar bahasa Gorontalo tuh kayak ya untuk hanya sekedar tahu logatnya dan juga ya kalau bahasa aslinya sekilas doang. Karena kan memang dari kecil aku terbiasa pakai bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa. Oh, siapa yang Jawa? Orang tua aku Jawa loh. Orang tua aku tuh Jawa asli, yang satu tuh Blitar, yang satu papa tuh dari Banyuwangi. Jadi kalau mau dibilang aku tuh di Gorontalo cuma numpang lahir doang, numpang gede doang sampai lulus SMA doang gitu kan. Tapi selebihnya darahku tuh memang dari Jawa asli. Cuman memang orang seringkali kaget kalau aku ngomong bahasa Jawa, tapi aku bilangnya dari Gorontalo. Pantesan aku bingung. Ini teman kok bisa fasih Jawa sama teman-teman yang lain, sedangkan setahu aku lahirnya bukan di tanah Jawa, gitu ya? Kalau untuk bahasa sih aku nggak paten bahasa Jawa doang ya, tapi juga kadang aku pakai bahasa Bali, kadang juga bahasa Sunda, kadang juga ya logat-logat Jakarta bolehlah, terus juga dari daerah timur, oke. Anda Jadi, pecinta bahasa? Ya aku lebih suka mempelajari banyak bahasa karena buat aku dengan mempelajari banyak bahasa itu bisa lebih cepat akrab sama orang lain gitu loh. Iya sih, make sense. Mau dimanapun kita pergi, contoh nih, aku pengen ke Bali, terus kita nggak tahu bahasa Bali tuh kayak gimana. Coba kamu dimaki sama orang Bali, kamu ngerti nggak artinya? Nah gitu. Jadi ya kalau belajar bahasa itu ya kalau dulu ya aku ya dari teman-teman tuh kalau mau belajar bahasa tuh pasti satu yang dipelajari pertama. Apa? Makian dari daerah tersebut. Iya itu sih biasa. Jadi kalau kita mau belajar bahasa orang ya kita pelajari dulu makiannya apa. Iya itu sih. Kalau teman-teman di lapangan gitu sih. Iya. Kalau dalam pertemanan biasanya seperti itu. Aku dulu diajarin bahasa Kanton. Bukan Mandarin, Mandarin, tapi bahasa kotor sama teman waktu SD kalau nggak salah. Hanya itu bahasa yang ku tahu. Satu kata itu. Tapi sekarang udah coba aku lupakan, meskipun sekarang tetap ingat. Jadi jangan yang buruk-buruk yang diingat ya, yang baik-baiknya aja gitu kan. Mungkin bahasa kayak tanya kabar atau nawarin sesuatu atau ya mungkin mau transferan uang, oke kalau apa gitu kan. Kalau nanti ke Bali lupa atau gimana nggak tahu bahasanya aja Jonan. Oh ya. Karena dia sering ngobrol sama Jonan sekali-sekali kulihat. Nah berarti kamu dari lahir sampai SMA di Gorontalo? Iya. Berarti teman-temannya orang Gorontalo semua? Atau gimana itu?
temanku sih mix. Mix ya. Makanya aku bilang kenapa aku bisa belajar bahasa Bali, aku bisa belajar bahasa Iya, Sunda, Jawa Barat dan lain sebagainya, karena memang teman-temanku di sana sekolah itu rata-rata orang Bali. Pastinya orang Bali karena Hindu. Kemudian ada orang Lombok juga. Kemudian ada orang yang Jawa Barat, Sunda dan lain sebagainya gitu kan. Jadi nggak semuanya orang Gorontalo, tapi karena di sana itu di daerahku istilahnya itu kayak miniatur budaya. Miniatur bangsa negara itu, jadi semua di situ. Jadi dari daerah Sangir, Minahasa. Oh, Gorontalonya di mananya tuh kalau boleh tahu? Di daerah Pohuwato. Pohuwato itu di Kota Marisa. Bahkan kalau desaku namanya tuh Desa Sari Murni. Mungkin kalau teman-teman ingat ini teh kantong bundar Sari Murni itu bukan. Tapi bukan dari situ ya tehnya ya, bukan dari desaku. Cuma just sama nama aja gitu. Iya. Nah, kami kenalan itu ketika di Surabaya, berada di Surabaya. Tepatnya aku yang datang ke Surabaya. Nah, kalau Tondo udah tahun berapa ke Surabaya? Dari 2017. 2017. Nah, akhirnya kita dipertemukan di satu tempat. Anyway, in the busway. Kami sekarang ini ada di kampusnya STT Happy Family. Jadi aku berterima kasih udah difasilitasi. Memang di ruang studionya, belakang alat musik. Ya, yang biasanya kami latihan ataupun ada chapel ya pagi dan kegiatan lainnya. Nah, hal yang menarik ingin aku bahas adalah kamu dari Gorontalo. Lalu tentu pertanyaan orang, kenapa atau kok bisa merantau ke Surabaya, ke Surabaya dan ambil sekolah teologi. Biasanya orang Indonesia kan agak gimana kalau mendengarkan seorang anak muda, anak remaja gitu kan ambil sekolah teologi. Apa hal yang melatar belakangi, udah kayak paper aja ya. skripsi dong. Iya. Gimana tuh kok bisa? Dari mana dengar kabar-kabarnya gitu? Untuk untuk pengantar dulu ya gitu kan. Jadi kan sebuah cerita pasti ada pengantarnya gitu kan. Kalau mau dibilang ya jujur, aku tuh dulu waktu masih sekolah SMA itu aku nggak ada satupun keinginan atau pikiran untuk sekolah teologi no. Oh iya. Karena buat aku sekolah teologi tuh kayak apa sih yang bisa didapat gitu loh. Penghasilan pun nggak ada gitu kan. Apalagi saat itu tuh guru agama atau pendeta tuh nggak terbesit dalam otak aku tuh nggak ada. Benar-benar aku tuh nggak pengen gitu kan, karena aku punya satu cita-cita yang cukup besar waktu itu. Itu aku pengen jadi dokter ahli bedah. Itu kalau mau dibilang itu cita-citaku paling, itu dari kecil sampai besar tuh nggak pernah berubah. Karena aku yang benar-benar pengen jadi dokter gitu kan. Tapi nyatanya ya aku di sini gitu kan. Padahal dulu tuh aku paling benci banget kalau disuruh sekolah Alkitab beneran. Aku tuh paling nggak suka, karena apa? Buat aku guru agama itu gajinya kecil banget, dan juga untuk jadi seorang pendeta itu bisa dapat apa gitu loh. Kan penghasilan juga mungkin kalau dipikir dari persembahan jemaat dan sebagainya gitu kan. Jadi aku nggak ada untuk pikiran sekolah Alkitab tuh nggak ada dulu. Padahal itu udah ditawarin sana sini. Aku sampai guru pun tanya, Tondo nanti kalau udah lulus kemana gitu kan? Sekolah Alkitab ya, sekolah jadi pendeta ya. Aku bilang, enggak bu, saya nggak mau jadi pendeta, apaan coba, nggak mau. Aku punya cita-cita kok, aku mau jadi dokter, aku bilang kayak gitu kan. Bahkan teman-temanku tuh sampai tanya, tuh nanti pas lulus mau kemana gitu kan, mau gantiin Bu Melin ya gitu kan, guru agama kan Bu Melin gitu kan. Ngapain juga jadi guru agama, aku nggak, orang gajinya juga cuma segitu, aku bilang kayak gitu kan. Lebih aku tuh jadi orang yang lebih besar lagi gitu. Jadi aku punya cita-cita, aku mau gapai itu supaya aku jadi orang kaya gitu. Siapa sih yang nggak mau kaya gitu kan? Orang anak SD pun kalau mau dibilang pengen kaya pasti pengen gitu. Nah, tapi sungguh luar biasanya Tuhan gitu kan. Di saat aku udah begitu banyak menolaknya, dia tetap kayak, udahlah aku kasih, ini jalanmu harusnya kau ambil gitu kan. Ini loh yang kamu harus kau ambil gitu kan. Meskipun aku nggak di Tuhan, jangan dulu, aku nggak mau. Nah, setiap proses karena aku kebanyakan nolak, ya mungkin karena Tuhan pengen tegur atau bagaimana. Setelah lulus SMA, aku kan nggak langsung kerja gitu, atau nggak langsung ke sini, nggak langsung Tuhan panggil, ayo ke sini, nggak. Jadi aku masih sempat kuliah 1 semester di Universitas Negeri Gorontalo. Itu fakultas MIPA. Fakultas MIPA. Luar biasa. Terus jurusannya matematika. Luar biasa. Prodinya matematika murni. Luar biasa. Dan jujur, padahal aku nggak ada basic sedikit pun di matematika. Lu SMA-nya?
Di IPA. IPA. Oke. Tapi aku bener kalau masalah hitung-hitungan aku paling KO. Aku paling kalah dan kalaupun bisa lulus itu pun bener-bener kemurahan Tuhan dan juga ya nggak mau bilang gitu juga aku bisa nggak ya pasti semua orang bisa kalau belajar gitu kan. Tapi bener aku tuh nggak ada keinginan untuk masuk matematika. So kenapa aku bisa masuk matematika? Karena waktu itu pas waktu pendaftaran itu kan aku SNPTN nggak lulus. Oke. Jadi aku ikut jalur SB. Oke. Jadi aku jalur SB, aku minta tolong sepupuku yang daftarin. Dan saat ini dia udah almarhum. Untuk daftarin. Nah, dia tuh masukin aku ke matematika, biologi, dan juga bahasa Inggris. Padahal aku tuh situ maksudnya aku tuh pengen daftar informatika, biologi, ataupun bahasa Inggris gitu kan. Tapi luar biasanya, padahal itu ya waktu ujian itu ya 3 kali ujian matematika itu yang kuisi cuma 5 nomor doang. What? Dari berapa nomor soal? Dari 35 soal. Oke. 45. Karena satu soal itu 15 soal matematika. Oke. Nah, dan cuma aku isi 5 doang. Tapi kenapa aku sampai lolos ke matematika gitu kan? Nah, pas pengumuman kan kulihat matematika. Nah, aku pikir itu matematika pendidikan. Jadi kayak untuk ngajar jadi guru doang. Nggak mikir kalau itu matematika murni gitu kan. Benar-benar nggak mikir gitu. Akhirnya ya udahlah aku jalani dulu gitu kan. Udah. Kok makin lama makin berat ya. Jadi sebulan pertama itu udah rambut udah rontok gitu kan. Udah begadang. Bayangin aku tuh nggak tidur. Jadi kita kok ada praktikum kimia, praktikum kimia gitu kan. Itu buat laporan pendahuluan itu sampai subuh. Kadang jam 3 pagi. Kadang nggak tidur sampai kuliah itu padahal kuliah itu jam 6. Ke kampus gitu kan. Dan dari situ kayak bener-bener aduh makin lama nggak kuat gitu kan. Udah. Dan aku nggak sampai selesai. Semester pertama itu aku nggak sampai selesai. Aku udah keluar gitu kan. Akhirnya aku pulang ke rumah. Dan bulan Januari 2017 aku pergi masih Desember aku pergi ke Manado. Nah, di sini awal mula aku mulai meniti karir sih ya. Meniti karir juga ya. Jadi aku bilang sama Ma, aku mau kerja aja deh gitu kan. Aku mau kerja, mau cari uang, kuliah pun nggak bawa apa-apa gitu kan. Akhirnya aku kerja, dapat satu lowongan kerja itu jadi sales. Ya, mungkin bayang orang sales tuh kayak wah gitu kan. So, aku jadi sales tuh bayangin ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman mikir aku sales di ruangan ber-AC, di kayak mungkin properti atau mungkin mobil, motor. No. Aku door to door, wey. Aku dari rumah ke rumah harus keliling bawa barang, alat yang harus dipromosikan, dijual gitu kan. Dan itu merupakan sebuah pengalaman pertama dalam hidupku. Dan aku rasa pertama mungkin awal masih enjoy gitu kan. Karena aku orangnya tipe orang yang suka interaksi dan lain sebagainya. Terus akhirnya aku jalan dengan santai 1 bulan pertama, terus 2 bulan gitu masih santai. Terus lama-lama aku udah kerasa berat karena apa? Kayak nggak ada sesuatu yang aku dapatkan gitu kan. Karena nggak ada satu hasil yang aku terima, justru kayaknya kerugian yang aku dapatkan. Malah justru adalah kebuntungan gitu kan yang aku terima. Jadi kita sekali closing, satu alat doang itu, kita cuma dikasih 40.000. 40.000 ya teman. 40.000 itu buat makan 3 kali sehari dan juga transportasi. Dan di Manado, uang makan sekali makan itu paling murah itu 15.000. Bayangin aja 3 kali makan udah 45. Transportasi 1 kali naik angkot itu 4.000. Makan tanggung sendiri tuh. Iya. Jadi bayangin kalau seandainya jaraknya dari angkot itu pun seringkali bertukar gitu kan, pindah gitu kan. Ada jurusannya masing-masing kayak mungkin dari mana? Dari Rungkut ke Tugu Pahlawan gitu ke TP atau kemana gitu. Itu pasti ada beda jalur kan. Aku pernah paling jauh itu sampai 3 kali naik angkot. Jadi 12.000 dong hitungannya. Nah, hitungannya aja udah 57.000 sehari. Dan kami dapat sekali closing cuman 40.000 doang. Sampai aku pikir, ini aku kerja beneran gak sih? Kok aku nggak nerima apa-apa gitu ya? Kosong gitu loh, malah kayak uang di ATM aku makin lama makin berkurang gitu kan. Akhirnya aku udah nggak kuat lagi. Aku waktu itu 1 kali aku bener-bener nggak ikut keliling gitu kan, nggak ikut jualan. Aku di mes. Aku pura-pura sakit waktu itu. Jangan ditiru ya teman-teman ya, jangan ditiru. Kalau kalian udah gak betah kerja, jangan ditiru.
Beneran. Takutnya nyaman. Iya makanya takutnya, wah kayaknya boleh dicontoh nih kayaknya jangan. Jadi waktu itu kalau kalian mau keluar kerja, keluarlah baik-baik, ngomong sama atasan, jangan kayak saya. Nah waktu itu aku udah pura-pura sakit dan kebetulan juga aku tuh punya alasan, aku udah lama nggak ibadah, aku pengen ibadah gitu. Oke. Nah, jadi pas mereka pergi, aku diantar ke puskesmas dulu kan, kantor puskesmas, terus dipulangkan ke mes. Jam 3 itu aku udah prepare barang-barang, aku udah packing semuanya, udah masuk koper. Kemudian aku letakkan semua surat-surat. Ya surat tugas, surat jalan, apa semuanya kayak surat promosi dan semuanya aku letakkan semuanya, aku tinggalkan. Karena jujur ya, bukan hanya capek doang yang aku dapat, karena aku pernah dapat satu pengalaman. Kita pulang dari Langowan, dari daerah di Manado sana, salah satu daerah di Manado. Dari Langowan itu kami singgah di satu daerah namanya Kayu Ui. Nah di situ kami ya promosi bareng seperti biasa gitu kan. Iya betul. Dan dahsyatnya tuh aku pernah sekali gitu diperiksa sama warga di situ. Dipikir apa? Penculik anak. Wah. Karena waktu itu masih gempar-gemparnya penculik anak. Oke, di gitu kan, iya, masih gempar-gemparnya penculik anak. Terus sampai tasku dibongkar, KTP ku diminta dan sebagainya, disuruh lapor ke istilahnya kalau di sini tuh ke Pak Lurah gitu loh. Ke Pak Lurah. Akhirnya kami satu tim itu memang digiring semua ke tempat Pak Lurah, tapi Pak Lurahnya tutup, nggak ada gitu kan, kepalanya tutup. Akhirnya kami memutuskan untuk pergi dari situ. Tapi bilang, udah deh nggak lagi. Kayak gini lama-lama aku juga yang jadi kayak buronan gitu kan. Masuk sana disalah sangkai dan sebagainya gitu kan. Nah, itu benar-benar pengalaman yang sampai sekarang pun aku nggak bisa lupa. Karena memang itu kami langsung kayak dikepung untuk dimintain data, pernyataan sebagai lain sebagainya. Ini resmi nggak lah segala macam. Pernah juga aku di tempat, aku dan sialnya itu pernah masuk ke rumah petugas kantor pajak. Waduh, bahaya tuh dong. Beneran. Dan itu aku nggak tahu. Sampai ada aku di situ langsung mati kutu beneran. Kan habis promosi gitu kan, bla 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 gini mas, ini alatnya bagus gini segala macam, bla bla udah habis selesai. Dia minta ada surat tugas nggak gitu kan? Oh ada dong ya. Ini ada apa sih? Biaya cukainya nggak nih? Aku sampai diam bentar gitu kan. Soalnya saya pegawai di kantor pajak gitu kan. Kalau alat pajaknya ada biaya cukainya, apalagi dari luar negeri katanya gitu kan. Aku sampai mati kutu di sini, aku udah gelisah mau ngapain, aku mau ngomong apa gitu kan. Aku sampai saking udah mepetnya aku, udah ke pojoknya aku sampai bilang gini, Kak ada charger nggak? Kayaknya HP ku mati deh kayak. Udah mati kutu gitu kan, Kak ada charger nggak? HP ku mati gitu kan. Oh nggak ada mas gitu kan. Aduh. Terus udah aku nggak tahu mau apa lagi. Kak di sini yang warung-warung terdekat mana ya? Saya lapar belum makan. Isu ya. Jadi udah kayak saya tuh melakukan segala cara supaya cepat keluar dari rumah itu gitu loh. Jangan sampai makin diintegrasi makin mati kutu lah aku gitu kan. Udah kini ya udah Kak, akhirnya aku udah pamitan kan, ya sampai sekian bla bla bla, aku kayak pergi. Aku sampai nggak berani lagi untuk keliling rumah. Aku langsung balik ke base camp. Nggak lagi masuk ke rumah-rumah lain-lain, nggak berani udahan. Karena udah sampai situ aku udah kayak udah tanda gitu loh. Pasti nggak bakal, kalau aku lanjut lagi pasti bakal ada kejadian yang lain bakal kayak nggak bikin gak enak gitu kan. Udah akhirnya aku pulang dengan tangan kosong, bener-bener tangan kosong, nggak dapat apa-apa. Sampai duh aku mau kerja apa lagi cobaan kayak gini. Kan udah capek banget gitu kan, udah capek banget. Akhirnya udah pas aku udah keluar itu aku pergi ke rumah tanteku. Di situ aku nganggur gitu ya, cuman ya makan tidur nggak jelas gitu kan. Akhirnya aku ke rumah tanteku yang satunya lagi yang di tengah kota, di kota Manado. Nah di situ aku dapat kayak infoloker di BNI sama di Indomaret. Nah dan sialnya lagi sampai aku mikir ini kok aku selalu sial gitu ya. Aku habis itu habis ngurus surat keterangan dokter. Gitu surat kan. Kesehatan. Udah selesai aku pengen pulang. Nah pas udah mau ngelamar itu dompetku hilang. Waduh. Jadi semua berkas tuh hilang, aku cari itu jalan kaki 5 kilo. Wah. Itu jalan kaki 5 kilo karena aku udah nggak ada uang. Itu jalan di sana jalan aspal tuh gimana? Iya jalan aspal, karena kan tengah kota gitu kan. Itu dari puskesmas itu sampai ke, kalau di sana tuh di 45 di 45 itu 5 kilo gitu kan. Itu jalan kaki tengah hari bolong, bayangin. Loh siapa yang itu, kalau orang biasa pasti bakal pingsan gitu kan. Tapi saya juga masih biasa kok, tenang aja. Terus habis itu udahlah, kayaknya aku nggak direstui untuk kerja di Manado gitu kan. Akhirnya aku telepon orang tua, aku pulang deh.
aku kehilangan dompetku gini-gini dan sebagainya. Iya. Jadi aku pulang terus singkat cerita aku dapat pekerjaan di Gorontalo itu sebagai tukang masak di sebuah rumah makan gitu kan. Pemiliknya orang Cina juga. Jadi aku pegang dapur makanan, dapur minuman, dan saat itu kebetulan juga itu rumah makannya lagi kosong karyawan, jadi aku pegang semuanya. Wow. Dapur makan, dapur minuman, kemudian kasir dan juga waiters. Tapi sebelumnya bisa masak sebelum ke dapur-dapuran itu? Bisa, karena memang dari kecil aku udah hidup sama nenek gitu kan, jadi udah Oke. masak-masak ya hidup mandiri. Mungkin awal-awalnya masak nasi goreng keasinan, masak nasi goreng kemanisan gitu. Itu apa dari bedanya dapur makanan, dapur minuman tadi di rumah Ya makan beda, tuh? karena kalau dapur makan itu yang bener-bener kayak makanan yang di order gitu kan. Kalau minumannya itu semua minuman di situ, jadi gelas apa semua di situ, jadi kepisah nggak kecampur jadi satu. Dan itu makanannya nggak ready, jadi PO. Oke. Jadi ada yang pesan baru kita masak. Oke, paham. Bayangin aja kalau lagi rame, Iya, betul. kerja sendirian. Sendiri. Nah, mampus nggak tuh? Gitu kan. Nggak, Panik nggak tuh? wah panik banget dong, panik nggak? Gitu kan. Dan ya bersyukurnya sih masih bisa enjoy gitu kan, karena memang kalau udah hobi, udah basicnya di situ ya pasti bakal nyaman gitu, bakal santai gitu kan. Iya. Dan aku bekerja. Singkat cerita, itu tanggal 15 Mei ya. Berapa lama di rumah makan itu kerja? Itu dari bulan apa ya? Oh, dari bulan Mei. Mei. Ya, Oke. pokoknya dari bulan Mei itu aku udah masuk kerja di situ. Nah, 15 Mei itu inilah titik balik di mana Tuhan menangkap aku. Gitu. Jadi itu tidur malam gitu kan, jam 12 malam aku kebangun. Kenapa aku kebangun? Karena dalam mimpi itu aku melihat sepasang tangan yang begitu terang, benar-benar terang. Wow. Itu benar-benar terang sampai kayak itu baru pertama kali aku lihat tangan yang dikelilingi cahaya yang begitu terang. Habis itu ada satu suara yang ngebisik di telinga gitu. Ayo ikut aku gitu kan. Aku kebangun dong, kaget. Aku tidur sendirian, siapa yang ngebisikin gitu kan. Jangan sampai pihak ketiga ini atau pihak kedua ini, malah aku sendirian nih tidur nih tengah malam lagi, tiba-tiba dibisikin ayo ikut aku, mampus gak tuh gitu kan. Duh jangan, siapa lagi, udah kebangun, aku pikir ada orang gitu kan, iseng, udah kosong nih, udahlah paling halusinasi gitu. Kita tidur lagi. Nah biasanya hari Minggu aku ibadah, di tengah-tengah ibadah kan ada khotbah gitu kan, kayak seperti biasa lah orang ibadah gitu kan. Terus setelah khotbah itu kan ada saat teduh, perenungan gitu kan, renung. Dan di situ timbullah satu rasa ingin sekolah Alkitab. Dan itu nggak tahu tiba-tiba muncul gitu aja. Iya, tiba-tiba gitu. Itu bener-bener kayak kok bisa gitu loh. Sampai aku aja heran gitu loh. Nggak habis pikir gitu kan. Ini pulang ibadah aku langsung nggak tahu kenapa tiba-tiba tanganku tuh kayak hatiku tuh langsung ambil telepon mama orang di rumah. Ma, aku mau sekolah Alkitab. Itu nggak mikir loh. Wow. Bener-bener nggak mikir sponsornya dari mana, mau sekolah di mana, nggak mikir gitu kan. Akhirnya dia bilang, mamaku aja kan kaget, loh siapa yang biayain gitu kan, di mana gitu kan. Ya nggak tahu, pokoknya aku mau sekolah Alkitab. Maksa nggak tuh, maksa nggak, orang nggak tahu apa-apa, nggak tahu jelas, kayak kaget dong. Makanya tuh orang nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak ada guntur gitu kan, tiba-tiba pengen sekolah Alkitab tuh luar biasa nggak tuh gitu kan. Dia bilang, siapa yang biayain gitu kan, ya nggak tahu, pokoknya mau sekolah Alkitab kayak gitu. Sedang apa yang merasukin? Makanya gitu kan, udah maksa banget gitu kan, nggak tahu, pokoknya aku pengen sekolah Alkitab, aku bilang kayak gitu. Sampai orang tuh bilang, ya udah doa aja gitu kan, semoga Tuhan kasih sponsor gitu kan. Oke, udah, aku coba doa sama Tuhan kalau Tuhan memang panggil aku, pasti Tuhan sediakan. Aku masih enjoy tuh jalanin dengan kerja di rumah makan itu, masih enjoy. Kemudian nggak lama, aku dapat telepon dari rumah. Halo gitu kan, ya mak, ini ada anaknya om, itu pendetaku, adiknya itu lagi cari orang buat disekolahkan di Langowan, gitu kan, sekolah Alkitab. Bilang, oke, aku mau, nggak mikir itu, yang penting dapat info langsung oke. Aku nggak mikir, aku saat itu posisi lagi kerja, gitu kan, jadi karyawan, nggak mikir. Penting, oke, aku kapan aku pulang gitu kan. 2 minggu aku tunggu nggak ada kabar, dan ternyata PHP dong. Ya ampun, pasti teman-teman tahu kan rasanya di PHP itu sakitnya tuh di mana gitu kan, bener-bener sakit gila gitu kan. Waduh, aku udah seneng banget saat itu, tiba-tiba nggak ada kabar gitu kan. Bilang, Tuhan, kalau Tuhan memang punya rencana ini, Tuhan sediakan. Aku serahkan semua dalam tangan. Aku nggak mau neko-neko lagi dah. Pokoknya kau nggak mau minta aneh-aneh, kau nggak mau minta ini, nggak minta itu, fasilitas ini, fasilitas no.
Yang penting Tuhan kasih, Tuhan sediakan, oke aku berangkat. Kapan itu waktunya aku berangkat, dah. Aku berangkat. Aku sudah berdoa sampai di awal Juli Tahun 2017. Oke. Awal Juli itu aku dapat telepon lagi. Itu dari anaknya pendetaku langsung. Oke. Dia bilang, Tondo gitu kan. Kenapa Teh? Namanya kan Esther, cuma aku panggil Teh gitu. Kaget aku. Kira biasa kan Esther Ter kan atau S. Oke, Nama lanjut. namanya aku panggil dia Teh. Masih suka sekolah Alkitab nggak? Nah, dibilang gitu. Jadi kalau mau di Indonesia kan masih mau sekolah Alkitab kamu gitu kan. Iya no, masih. Kapan mau pergi gitu kan? Iya. Oh, kenapa ada orang dari Surabaya katu cari orang, cari anak mau sekolah akan di sana. Oh, iyo kapan pergi? Pulang kita ini loh. Oh, iyo cepat pulang jangan lah baru seberkas sebelum gitu kan. Iya. Dibilang sampai nah udah selesai itu aku baru mikir. Aku kerja men. Ngomongnya gimana ini gitu kan sama pimpinan gitu kan. Karena otomatis aku udah sendiri di situ, lagi kosong karyawan gitu kan. Lagi kosong karyawan aku nih mikir dulu gimana nih ngomongnya gitu kan. Pasti takutnya nggak dibolehin. Iya. Nah, malam itu pas udah closing, aku ngomong sama Ci gitu kan. Ci, kenapa? Tondo mau sekolah Alkitab gitu kan. Udah deg-degan sampai kayak rasa jari jantung ke lutut ke jantung gitu kan. Udah kayak diem. Oh iya gitu kan. Dan itu betul-betul ekspresi tanggapan yang nggak pernah aku pikirkan. Oh ya? Jadi kayak lebih excited daripada aku Ci-nya gitu loh. Oh iya kapan gitu kan. Sampai dia malah dukung gitu ya. Beneran tadi sampai aku bilang ya ini mau cepat-cepat pulang Ci, urus berkas ke Surabaya gitu kan. Sampai bilang aduh Tondo cepet-cepat sekali Kato pada Ci suka ngana gini 18 bulan cepet. Ya baru bagaimana Ci gitu kan. Baru sudah ada tawaran juga ini memang sudah dari hati gitu kan. Oh iya ya kalau ya puji Tuhan no kalau memang Tuhan panggil Tondo gitu segala macam. Dan itu bener-bener kayak di luar dugaan gila. Aku pikir yang saat ini bakalan dilarang atau nggak bolehin keluar gitu kan. Malah dapat support gitu kan. Dapat support gitu kan. Terus akhirnya ya mungkin waktu dekat Ci gitu kan. Terus akhirnya Ci bilang, oh jangan dulu pulang, carikan dulu Ci orang gitu kan. Untuk gantikan panganan gitu kan. Oke. Akhirnya aku coba berdoa, Tuhan tolong carikan aku 3 orang. Tolong carikan 3 orang untuk bantuin aku, gantiin aku di rumah makan ini. Nggak dapat seminggu aku langsung dapat. Dan itu lebih daripada aku minta. Aku minta tuh 3, tapi Tuhan kasih 5. Wow, amazing. Tuhan kasih 5 gitu kan. Tapi Tuhan aku minta 3 loh. Tuhan kasih 5 loh. Tapi ya udah puji syukur lah gitu kan. Puji Tuhan kalau Tuhan kasih 5 gitu kan. Jadi enak gitu kan, lebih banyak orang kan lebih ringan juga pekerjaan yang ada. Dan 3 hari aku training mereka. 3 hari aku training. Jadi aku udah training bagian makanan, bagian minuman, bagian bersih-bersih. Kemudian bagian kayak potong-potong dan sebagainya udah aku training semua, sampai bagian kasir juga udah aku training gitu kan. Udah aku training dan aku udah waktunya pamitan gitu. Dan belum pamitan pun gitu kan, aku udah kayak rasa berat gitu kan, rasa berat gitu kan. Terus di sini aku kayak dapat keluarga gitu kan, karena Ci itu udah aku anggap kayak mamaku sendiri gitu kan, karena memang orangnya baik banget. Udah akhirnya pas mau pamitan gitu kan, itu Ci aja tuh sampai nangis gitu. Bilang hati-hati Tondo di sana, jaga kesehatan, kabar-kabar, jangan sombong, tetap rendah hati dan sebagainya. Dia bilang kayak gitu. Ya Ci gitu, itu pun masih dikasih uang tambah transportasi dan sebagainya. Aku bilang oh Tuhan terima kasih gitu kan. Kalau Tuhan turut campur tangan itu segala sesuatu yang kita tidak pikirkan pasti bakal terjadi. Nggak sampai situ. Dan itu masih diantar loh aku. Oh, diantar ke mana nih? Bandara? Jadi ke tempat ke rumah persekutuan, namanya tuh Ruper rumah karena persekutuan. itu apa namanya, karena aku dulu tergabung di organisasi Oikumene. Oikumene ya kampus Gorontalo gitu kan. Dan itu aku di rumah perkantas itu. Diantar ke situ, sampai di situ. Dan padahal aku tuh niatnya tuh mau naik bentor aja gitu loh, becak motor itu kan. Aku mau naik bentor aja pulang ke situ, tapi enggak, Ci antar aja bilang gitu. Ci antar sampai sama kok gitu kan. Akhirnya diantar sampai ditanya-tanyain di mana Tondo DP sekolah gitu kan. Di Surabaya Ci. Oh, jauh dang bilang gitu. Di Batu bilang.
nggak tahu juga padahal aku nggak tahu gitu kan Batu tuh di mana. Iya. Terus Surabaya itu apa aja tempatnya, nggak tahu kan bentuknya aja kayak gimana, nggak tahu gitu loh. Bahkan di TV pun kayak lebih banyak aku nonton itu Jakarta sama Bali doang, Surabaya nggak pernah lihat gitu kan. Serta dengan politiknya. Makanya, udah habis itu udah tanya-tanya akhirnya ya sudah Cici berdoa atau baik-baik di sana. Terus kalau lo pulang main-main ke rumah makan gitu. Rumah makan apa namanya? Namanya rumah makan enak. Gitu. Please. Namanya rumah makan enak. Jadi teman-teman kalau lihat gitu kan dimanapun berada gitu silakan mampir kan. Dan terang aja cabangnya bukan cuma di Gorontalo kok, di Papua, di Bali, di Makassar juga ada, di Lombok juga, di Ambon juga ada. Kayak gitu. Habis itu kan udah aku pulang sampai rumah, dan kalau teman-teman tahu ya perjuanganku untuk ngurus berkas itu berat banget. Aku mikir dalam 1 minggu aku bisa selesai semuanya gitu kan. Nggak sampai 1 minggu lah aku mikirnya, karena kan cuma legalisir ijazah doang. Iya. Dalam 1 minggu tuh nggak kelar-kelar malah. Jadi kayak ada aja gitu tantangannya yang legalisirnya di bawah kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya masih liburan di luar kota belum balik. Yang cek legalisir nggak tahu di mana. Kemudian yang sekretarisnya yang bawa lupa naruhnya di mana gitu kan. Sampai aku pikir ya Tuhan, sampai dalam hati ini beneran bisa nggak sih gitu loh. Aku udah keluar kerja loh ini ya. Jangan sampai nggak jadi loh ya ini beneran. Terus aku mikir aku sudah keluar kerja terus kemudian nggak jadi, gagal gitu kan. Ya aku rugi dong gitu. Aku mau cari kerja lagi susah gitu. Tapi aku berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong. Kalau memang Tuhan punya jalan ini, pasti Tuhan selesaikan di hari hari Sabtu, 1 hari selesai. Dari SD sampai SMA itu legalisir. Saya akan mikir, wow gitu kan. Ini kalau bukan main-main ya Tuhan ya. Dan kalau emang Tuhan udah tentukan jalan kita gitu kan. Apapun kita mau kerjakan pasti Tuhan harus campur tangan gitu loh. Tuhan bakal tolong gitu loh. Mau meskipun kita anggap itu bakalan jadi tantangan terberat, paling susah pun, pasti kalau Tuhan mau tolong pasti Tuhan tolong gitu. Udah selesai. Akhirnya aku ke Pepayato, diantar ke Pepayato di rumah seorang pendeta gitu kan. Saya kan masih praktek awal lah gitu kan. Tinggal di gereja. Habis itu tanggal 27 Juli aku berangkat ke Surabaya. 27 Juli berangkat ke Surabaya, dan itu masih tinggal di daerah Surabaya Barat sana. Di rumah salah satu gembala. Salah satu gembala di situ. Aku juga masih TC di situ. Sebelum masuk asrama. Terus kemudian tanggal 2 Agustus aku diantar ke asrama, masuk asrama, dan ya sampai di sini lah aku gitu kan. Dan itu pun proses di S itu nggak mudah ya, banyak sekali tantangan dan juga hal-hal yang membuat aku kayak speechless, kemudian kayak mau ngomong pun susah gitu kan. Aku bisa sampai bertahan saat ini pun dengan kondisi yang kalau aku bayangkan dulu tuh banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak enak gitu kan, kejadian-kejadian kayak membuat aku pengen menyerah dan berhenti gitu kan. Bahkan sampai membuat aku pada satu titik aku tuh pengen ninggalin Tuhan. Itu mau ninggalin Tuhan waktu udah masuk STT? Ya udah di STT. Dan itu udah semester 2. Masuk ke semester 2. Wow, Itu aku titik terberatku di situ, kayak benar-benar aku putus asa. Aku sudah sampai dalam hati tuh bilang, Tuhan aku datang ke sini memenuhi panggilan Tuhan loh ya. Kok aku malah dapat masalah paling besar gitu loh. Aku sampai aduh Tuhan gitu, apa sih maumu gitu loh. Udahlah aku pengen nyerah gitu. Aku pengen udah kayak mau jadi Islam lagi aja gitu kan. Karena memang aku dulu latar belakangnya Islam. Termasuk Islam gitu kan. Tapi situ aku sampai mikir lagi, banyak kebaikan Tuhan dalam hidupku gitu kan, sampai ya udahlah aku mau coba bertahan. Aku serahkan semua dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan, ini loh hidupku Tuhan. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kalau Tuhan memang panggil aku di tempat ini, Tuhan menjadikan aku alat Tuhan gitu kan, untuk memenangkan jiwa, memberitakan firman dan sebagainya, ya pasti Tuhan tolong gitu kan. Dan seiring berjalannya waktu, aku masih kayak tetap tekun gitu kan, memegang panggilan Tuhan gitu kan dalam hidupku. Satu persatu keadaanku dipulihkan. Dari yang dulunya benar-benar terpuruk pengen meninggalkan Tuhan, sampai sekarang tuh aku nggak mau ninggalin Tuhan sama sekali, kayak pengen deket aja gitu. Ku ingin tetap di sini gitu kan. Banyak hal manis yang aku alami. Jadi kan pas ke Surabaya itu baru pertama kalinya merantau atau apa di asrama, berada di asrama?
Baru pertama kali Iya. ketika di Surabaya, ke Surabaya. Kalau di Surabaya itu baru pertama kali, tapi kalau ngerantau kan udah Ngerantau pernah sudah. ke Kalau Manado hidup tuh di kan. asrama Kalau hidup di asrama itu ya baru sekali. baru sekali. Nah, jadi kuliah prodi apa? Pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen yang tadi awalnya dia nggak, Ini nggak mau nolak mati-matian gitu kan. akhirnya Tuhan jamah dia. Dia jamas napi hidupku gitu Iya. kan. Karena memang ya kita bersyukur kalau kita sudah punya kemampuan, kita sadar ataupun tidak, sebelum kita berangkat lebih jauh kayak kuliah, itu sangat menolong kita. Iya. Kayak bro kan tadi udah berada di pekerjaan sebagai SPG, lalu sebagai trainer di rumah makan gitu kan. Aku sampai sekarang juga masih sulit untuk masak gitu ya. Yang bisa masak telur ya seperti biasa. Indomie itu pun kalau kosong gitu kan. Iya. Nah, jadi yang pengalaman sebelumnya itu ketika kita berada dalam merantau ya, ini kan posisi merantau itu kan sangat membantu. Nah, apalagi sekarang kamu kan ngekos ya. Iya. Udah lepas, udah lulus dan katanya lanjut lagi Iya. S2. Iya benar. Nah, kita lompat nih. Sudah Oke. lulus S1 dengan segala tantangan struggle-nya gitu ya kan. Nah, dan melanjutkan perkuliahan di strata 2 Oke. pasca sarjana. Itu gimana ceritanya itu? Nah, Padahal kan Anda kan seorang yang merantau ini. Gitu kan? Gimana sih? ya benar kan. Jadi waktu setelah wisuda itu memang sebelum wisuda waktu skripsi itu aku memang udah punya pikiran kayak udahlah aku wisuda pulang gitu kan, Iya, pulang gitu. Jadi biasa. belum ada Seperti biasanya kepikiran kan? gitu loh. Jadi udah wisuda ya udah pulang gitu loh. Iya. Mau ngapain lagi lama-lama di kampung orang gitu kan. Udah kangen banget sama rumah BTW gitu kan. Wah, gitu kan pengen lihat ya ampun kampungku kayak gini gitu kan. Jadi saya tuh bener-bener pengen pulang. Udah planning nih ya. Aku pengen pulang 1 bulan di sini, 1 bulan di sini, 1 bulan di Wes. sini gitu. Udah aku atur bener-bener udah aku rancang baik-baik nih udah. Udah. Dan ternyata Tuhan punya cara lain, Tuhan punya jalan lain gitu kan. Tuhan punya jalan lain dan Tuhan izinkan aku kerja sekaligus ya melayani ikut turut membantu di Sekolah Tinggi Teologi Happy Family ini sebagai salah satu stafnya di perpustakaan. Dan jujur ya, ini kayak benar-benar keinginanku dari semester 4. Oh, beneran? Ya. Wow. Iya benar ya, jujur ya, ini benar-benar keinginanku tuh semester 4. Aku tuh pengen banget kayak jadi salah satu adminnya. Dan itu benar-benar pas kebetulan juga di bagian perpustakaan. Wow, luar biasa. Beneran. Dan itu aku nggak pernah ngomong ya sama siapapun. Oh ya, Cuman aku yang tahu. dalam hati ya. Iya. Jadi kayak, duh kok pengen ya kerja di sini gitu kan. Jadi kayak sekaligus kuliah gitu kan. Tapi kan saat itu masih notabene aku asrama, Ya. jadi nggak mungkin gitu. Tapi dalam hati aku tuh pengen banget sampai Tuhan bisa nggak sih aku kerja di sini gitu kan? Ya bantuin STT segala macam gitu. Akhirnya dan sampai ketika aku dapat pekerjaan ini, kepercayaan ini aku sampai mikir, wow, ternyata Tuhan jawab ya doaku gitu. Iya. Tuhan jawab keinginanku gitu. Iya. Padahal itu udah lama banget dan bahkan aku udah hampir lupa gitu loh. Aku punya keinginan ini. Iya, benar-benar. Udah hampir lupa gitu Pak. Dan aku kayak pas udah skripsi itu aku punya planning mau kerja di mana, aku udah punya planning, aku udah membuka bisnis makanan dan lain sebagainya gitu loh, udah memperintis dari awal. Tapi udah Tuhan kasih kepercayaan, aku baru ingat kembali, oh iya ini keinginanku dulu gitu kan, ini kayak doaku dulu sama Tuhan, aku pengen kerja di sini. Dan Tuhan udah jawab gitu kan. Nah dari itu pas itu udah rencana mau pulang gitu kan, aku mikirnya oh udah kerja sementara di sini nggak apa-apa lah, ngisi kekosongan daripada gabut di asrama gitu kan. Dan kerja di sini, nanti udah selesai, udah wisuda, aku pengen langsung cabut gitu, langsung pulang ke kampung halaman gitu kan. Nah, ternyata Tuhan juga punya rencana lain. Nah ya, manusia tuh bisa berancang sebaik apa gitu kan ke depannya, mau seperti apa gini sampai tertusuk dengan baik gitu kan. Tapi kalau saya Tuhan, kamu kesini, ya udah semua bakal berubah kok tangannya. Semua bakal berubah gitu kan, pasti semua kan Tuhan bawa entah itu jalan kemana. Tapi satu sih yang pasti kalau seandainya Tuhan udah tetapkan itu satu aja, jangan pernah nolak. Karena kalau kita ikutin aja pasti satu demi satu tuh pasti Tuhan akan buka jalan itu dengan sebaik-baiknya gitu. Dan tanpa kita sadari
banyak kebaikan Tuhan yang kita rasakan yang tanpa kita minta sekalipun. Gitu. Jadi tawaran diterima Tawaran diterima. menjadi staff gitu admin. kan. Diterima gitu kan. Nah, terus itu kabarin orang tua dong? Ya, Atau keluarga terdekat? ya aku udah ngomong Keluarga sama jauh, keluarga terdekat di sini ya. ya, udah ngomong sama mama gitu kan. Aku kerja di sini, udah mamaku, puji Tuhan kalau gitu kan. Udah ada penghasilan segala macam. Oh ya, yang penting istilahnya itu kayak bantu-bantu nolong lah gitu kan, untuk ya mungkin bisa kayak kehidupan sehari-hari. Mungkin kayak bisa kayak kasih apa gitu kan. Terus ngekos, terus dengan lanjut S2 itu bagaimana cara membagi lanjut S2 ini kan S2 kan penuh dengan biaya yang cukup mahal juga makanya. ya. Nah gitu, gimana? Aku sempat mikir gitu kan. Aku memang memang sebenarnya udah punya planning untuk lanjut S2, tapi aku mau cari MPD gitu kan, cari MPD, tapi ternyata kan di sini nggak ada. Aku udah mikir. Tapi itu aku masih planning jauh banget gitu, karena aku nggak mau deket-deket, karena aku tahu maniku tuh nggak ada. Makanya gitu tadi, kan, hepeng tuh nggak ada gitu kan. Makanya tadi udah planning untuk mau kemana tadi, kerja buka ini dulu sementara gitu. Kan, make sense juga. Udah, aku udah planning. Udah nanti mungkin kapan tahun depan aku mau lanjut S2 gitu kan. Karena aku mikir juga, aku hitung biaya untuk kos, untuk makan, untuk apa segala macam, transportasi aku udah hitung. Tapi luar biasanya Tuhan gitu kan, luar biasanya Tuhan itu dengan pendapatanku yang secukupnya, yang cukup banget gitu kan, cukup banget, yang dicukup-cukupkan gitu kan, itu Tuhan buka pintu berkatnya yang lain. Wah, beneran itu? Tuhan buka pintu berkatnya yang lain. Ya karena kan dari skillku apa segala macam itu kayak bener-bener pasti sumber berkat itu datang dari mana saja, entah itu dari pelayanan. Yang penting kita rendah hati aja, kita sungguh-sungguh, memang kita kayak fokus kita sama Tuhan aja, pasti percaya deh. Berkat Tuhan tuh gak bakalan habis gitu loh. Saya bener-bener waktu itu Tuhan sudah kasih satu jalan gitu kan, uang kosku udah nggak perlu aku tanggung lagi. Luar biasanya, puji Tuhan gitu kan. Biasa. Kemudian dengan S2-nya juga dapat beasiswa. Potongan 75%. Gitu kan. Dan itu sampai aku tuh nggak pernah mikir sampai ke situ. Sampai dapat banyak kayak gitu tuh nggak pernah mikir gitu kan. Tapi luar biasanya Tuhan seperti itu gitu loh. Sampai aku sebagai manusia pun speechless gitu sama Tuhan. Tuhan, ya Allah, luar biasanya banget gitu kan. Sampai aku bisa nyisihin ini buat ya puji Tuhannya bisa beli kendaraan sendiri. Gitu kan. Itu luar biasanya. Kemudian ya dari situ aku sampai mikir, udahlah, aku udah gak mau neko-neko lagi gitu kan. Tuhan udah kayak kasih jalan ini yang enak, ya udahlah aku ikutin aja, ngalir aja gitu kan. Ya meskipun aku tahu di depan sana tuh pasti bakal ada paku, bakal ada duri, batu kerikil, batu terjal dan sebagainya. Tapi kalau berjalan sama Tuhan itu nggak bakalan kerasa, sesakit apapun itu, setajam apapun, bahkan itu sampai melukai sekalipun, dan mungkin kalau di akal pikiran manusia itu bisa membuat kita terpuruk, menyerah dan juga berbalik gitu kan, ke jalan yang lebih enak gitu kan. So nggak akan ada jalan yang lebih baik lagi daripada jalan yang ditentukan Tuhan gitu. Kita tetap enjoy gitu melayani Tuhan gitu. Tergenapi ya apa yang tak pernah dilihat mata, tak timbul dalam hati Tuhan gitu sediakan. Beneran. Luar biasa. Itu luar biasanya gitu. Sampai aku mikir, aku tuh nggak pernah minta ini. Aku nggak pernah mikir ini. Aku tuh nggak pernah kayak mau yang seperti ini gitu kan. Tapi Tuhan udah atur gitu loh. Kalau udah Tuhan atur ya udah. Kamu terima, jalan dengan sepenuh hati, udah deh, tenang, nggak perlu khawatir. Beneran. Waktu itu aku bener-bener khawatir banget nggak bakalan bisa kayak ngebiayain S2 aku sendiri gitu. Benar, itu masuk akal sekali. Tapi saat aku udah kayak, udahlah, aku optimis saja, pasti bakalan ada di depan sana tuh yang Tuhan berikan gitu kan. Dan puji Tuhannya terbukti gitu loh. Aku nggak pernah minta, nggak pernah berpikir sampai segala macam gitu. Tuhan sediain semuanya sampai oh thanks God gitu loh. Orang dunia pun pasti kalau mau dipikir ini halah apaan sih, bohongan kali gitu kan. Pasti kalau orang dengan kayak cuma mikir pakai logika lah itu paling juga dibayarin apa segala macam dan gitu toh. Tapi kalau tanpa pertolongan Tuhan aku nggak bakal bisa sampai saat ini gitu. Berarti sekarang udah ini semester masih semester awal awal gitu kan. Ya pasti dalam beberapa tahun ke depan ya pasti Tuhan cukupkan dengan ya keajaiban-keajaiban yang di belakang itu luar biasa gitu. Nah ketika aku kenalan samamu kan ya kita sebenarnya kan kita
baru kenal ketika jumpa di Surabaya. Ya, dan tidak ada hubungan apa sama sekali gitu kan. Baru ya benar-benar kenal dari awal gitu kan. Dan memang kan kalau orang punya bakat itu kan kelihatan ya. Apa mungkin dari komunikasi dan sebagainya. Nah, kamu tuh dimasak iya. Kalau komunikasi seperti tadi sudah sangat jelas SPG, bahkan dia trainer loh di rumah makan. Ya, itu luar biasa sekali. Nah, gitu. Jadi dia bisa seorang laki-laki yang jago masak itu jarang loh. Oh, banyak loh, sebenarnya banyak loh ya. Jadi terlalu overbola banget tuh Pak. Aku bilang jarang. Banyak loh ya kan. karena aku belum berkecimpung ke sana. Maybe nanti suatu hari nanti gitu kan bisa belajar sama teman-teman yang lain. Nah, terus kan kamu kan dipercayakan juga pelayanan di Rungkut di gereja ini kan. Nah, sudah pelayanan di kids dan juga youth atau mungkin apa sebutan di sini youth teens atau teens. Ya sejenis itu. Nah, ketika diberikan pelayanan itu gitu, bagaimana respon pertama kali kan sampai saat masih pelayanan juga tuh. Nah, kalau nggak salah dipercayakan apa ya beban yang lebih ya di tahun ini ya. Itu gimana tuh? Secara khusus untuk apa ya program di tahun ini? Ya kalau itu aku bersyukur gitu kan, karena memang dari awal aku berkecimpung kayak mulai aku menginjakkan kaki di sekolah tinggi teologi ini dengan pola hidupku, dengan latar belakangku yang cukup aku dan Tuhan yang tahu saat ini, kemudian dengan berbagai hal yang terjadi dalam keluarga dan sebagainya macam, aku bercermin gitu kan. Aku terbeban untuk melayani anak-anak dan juga remaja. Apalagi kalau seandainya aku bisa mendapatkan remaja yang dalam kategori broken home, yang mungkin sedang bimbang dengan masa depan atau lagi sebagainya gitu kan. Dan ketika aku dikasih kepercayaan untuk membantu pelayanan di kids and teens, itu kok bener-bener semuanya yang Tuhan kasih, yang Tuhan percayakan itu semua itu sesuai dengan apa yang ada di hatiku. Wow. Beneran, semuanya ada di hatiku gitu loh. Jadi aku pengen, memang dari dulu aku pengen keterbeban banget kayak mau bantuin pelayanan di area anak-anak juga teens and youth gitu kan. Pengen aku pelayanan di situ gitu loh, kayak aku senang aja memang keterbebanan hati gitu. Dan ketika Pak Gembala di sini tuh ngasih informasi gitu kan, nanti Tondo bantu Kak Esther ya sama Pak Haris gitu kan di anak-anak dan juga youth gitu kan. Aku bilang, Tuhan kok pas ya, gue bilang kayak gitu loh. Kok tepat banget gitu loh apa yang aku mau, apa yang udah dari dulu aku pengen pelayanan di mana, Tuhan kasih kepercayaan di situ. Mungkin kalau secara mungkin kayak pelayanan di mimbar atau apa gitu, aku nggak terlalu kayak memprioritaskan enggak. Karena pelayanan nggak selamanya di mimbar gitu kan. Naik panggung untuk khotbah, bagiannya beda-beda lah orangnya. PPAW segala macam tuh nggak harus di situ. Tapi apa yang keinginan terbesarku tuh pelayanan di teens and kids gitu kan. Itu luar biasa yang Tuhan kasih kepercayaan itu, benar-benar aku bersyukur dan bersukacita banget gitu. Dan kami kadang-kadang bareng lah, pelayanan bareng kalau Minggu, Sabtu juga ya. Nah gitu. Berarti sekarang totalmu udah berapa tahun di Surabaya? Kalau mau dihitung dengan tahun ini mungkin Agustus nanti udah 5 tahunan. Udah 5 tahun ya. Kalau 5 tahun kayaknya udah bisa ganti domisili ya. Ganti jabatan. Karena nanti kan sudah lulus atau mungkin ada mau program-program berikutnya ataupun merit, mungkin kita nggak tahu kan. Barangkali Tuhan kasih yang orang sini. Atau mungkin orang di mana kita lahir tadi. Kita kan nggak tahu. Nah, sebagai penutup ini kita mau akhirin ya, karena ini aku baru pertama kali sekian bulan bro, aku beda samamu. Kalau kamu tadi bilang kan kalau suka berbicara gitu ya, atau ngomong sama orang. Kalau aku orangnya dulu pendiam. Pendiam apa ya, istilah kerennya apa ya? Introvert. Nah gitu. Nah makanya aku buat gini dari awal-awal, aku lupa tahun berapa, itu melatih aku. Itu awalnya kalau aku nonton sekarang video di awal-awal kayak ngobrol sama orang, itu aku pasti ketawa terbahak-bahak. Nah itu makanya ketika aku pilih ke Surabaya,
aku mau ajak teman-teman yang di sekolah teologi dan juga teman-teman yang lain. Nah, sudah ada beberapa aku kontak, tinggal nunggu waktu aja. Oke. Nah, gitu. Jadi dengan bakat yang kamu punya, tentu semakin Tuhan pakai semakin lebih dahsyat Oh, lagi. amin dong. Ya, secara khusus di pelayan ini, di gereja ini, dan juga di Amin. kampus ini. Pasti. Ya, di kampus SCT Happy Family di Surabaya. Nah, gitu. Sebagai penutup, ada yang mau disampaikan? Karena setiap orang punya pengalamannya. Ya. Dengan pengalaman itu, setiap orang punya nasihat, punya juga wejangan yang bisa diberikan kepada orang yang mungkin sedikit mirip pengalamannya atau masa lalunya. Yo, Ya. silakan bro. Ya kayak pesanku tadi gitu kan, kalau memang Tuhan udah tuntun, Tuhan arahkan, jangan pernah berontak, jangan pernah nolak, udah manut guys. Bisa orang Jawa bilang tuh manuto, ikut aja dah. Ikut aja. Tuhan suruh apa, Tuhan suruh kemana, udah pergi. Kamu mungkin masih mikir, Tuhan aku mungkin nggak punya keahlian di sini, nggak punya keahlian di situ, ataupun aku masih orang yang pemalu dan sebagainya. Ya ingat aja sih, siapa namanya? Musa. Ya, dia insecure kan. Dia insecure, Tuhan aku nggak pandai berbicara, tapi Tuhan tetap suruh dia. Tapi Tuhan pakai cara yang lain sehingga Musa menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang ternama gitu, menjadi seorang nabinya Tuhan yang besar gitu. Jadi ikuti aja jalan Tuhan, jangan pernah nolak, jangan pernah membantah, apalagi memberontak. Apapun yang terjadi, kalau Tuhan sudah tetapkan masa depan kita seperti ini, sudah percaya dan kepercaya, itu semua akan terjadi. Dan kalau kalian masih khawatir soal masa depan, mungkin kuliah atau apa, mungkin biaya terkendala dan apapun itu, percaya, berdoa dengan sungguh-sungguh, setia, Tuhan buka pintu berkat-berkat yang lain. Amin. Luar biasa. Thank you bro waktunya. Siap. Maybe nanti di waktu-waktu ke depan kita bisa sharing di hal yang lain. Oke. Ya, karena kita kan akan cukup sering jumpa. Oke. Akan pesan-pesannya nanti kalau aku ajak untuk sharing. Oke. Ya, barangkali ada program-program yang lain. Thank you semuanya yang udah menonton. Bye-bye. Thank you.